Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Najwa Mumtazah dengan NIM 877388847 dari UPBJJ UTI Jember dengan mata kuliah Pancasila. Silakan menyaksikan. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga masa reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan-tantangan di zaman sekarang. Dengan adanya hal itu, Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada orang yang merumuskannya. Lahirnya Pancasila bermula dari para pemimpin Indonesia yang berkumpul pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam merumuskan dasar negara, beberapa tokoh Indonesia yang mengemukakan pendapat masing-masing mengenai dasar negara Indonesia, antara lain Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, sehingga hari lahirnya Pancasila selalu diperingati pada tanggal 1 Juni. Dari beberapa tokoh yang sedang merumuskan lahirnya Pancasila tersebut, terjadi pula beberapa peristiwa, yakni awal kemerdekaan. Memanfaatkan kekosongan pasca kekalahan Jepang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus melalui pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta sebagai tanda lahirnya kedaulatan negara Indonesia. Pada saat itu, Indonesia juga bisa disebut sebagai RIS, Republik Indonesia Serikat, yang merupakan negara federasi hasil kemerdekaan KMB yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk ini hanya bertahan singkat karena dianggap sebagai alat taktik Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pada saat itu juga terjadi sebuah peristiwa yang bernama demokrasi terpimpin yang terjadi pada 1959 hingga 1965 pada masa kekuasaan absolut Presiden Soekarno yang didominasi oleh ideologi Nasako dan politik konfrontasi. Namun akhirnya runtuh akibat krisis ekonomi serta gejolak politik pasca peristiwa 30 SPKI. Setelah masa demokrasi terpimpin usai, lahir peristiwa yang baru, yakni Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi besar, namun dijalankan secara otoriter. Dengan maraknya praktik KKN, rezim ini akhirnya tumbang pada Mei tahun 1998 akibat krisis moneter dan desakan gerakan reformasi mahasiswa. Pada saat itu terjadi pula, yakni yang disebut dengan masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang, dimulai setelah jatuhnya Presiden Soeharto dengan ditandai keterbukaan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan otonomi daerah. Era ini mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih transparan melalui pemilu langsung dan meskipun masih berjuang melawan tantangan korupsi hingga saat ini. Setelah beberapa peristiwa tersebut, setelah awal kemerdekaan, para pemimpin Indonesia tidak hanya berdiam begitu saja. Jepang mulai kalah pada Perang Dunia II untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945, resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junmeicho Sakai. Badan ini bertujuan dalam pembentukan dan menyelidiki serta mempersiapkan hal-hal penting terkait kemerdekaan Indonesia, membahas dasar negara dan rancangan UUD 1945. Keanggotaan pada badan ini terdiri dari 67 anggota yang terdiri dari tokoh nasional Indonesia dan beberapa perwakilan Jepang, yang diketuai oleh Rajiman Budyodinirat dan menghasilkan rumus dasar negara Indonesia menjadi awal lahirnya Pancasila, membentuk Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang merupakan peristiwa yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 setelah sidang BPUPKI yang mencapai kesepakatan tentang dasar negara. Piagam Jakarta berisi rumus awal dasar negara Indonesia dan mencapai cikal bakal pembukaan UUD 1945. Pada sidang BPKI tanggal 18 Agustus, sila pertama juga menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, setelah peristiwa Piagam Jakarta, para tokoh Jepang juga turut andil membentuk suatu badan, yakni PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, PKI berperan penting dalam bentuk dasar negara Indonesia. Penerapan sejarah Pancasila bagi generasi muda saat ini bukan lagi soal menghafal narasi masa lalu, melainkan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa ke dalam aksi nyata yang relevan dengan dinamika zaman. Dengan memahami proses perumusan Pancasila yang penuh dengan dialektika dan penghormatan terhadap kemerdekaan, anak muda dapat mengadili sikap toleransi tersebut melalui etika berkomunikasi yang sehat di ruang digital, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong dalam bentuk solidaritas sosial maupun kolaboratif.
Lebih jauh lagi, kesadaran sejarah ini berfungsi sebagai filter kritis dalam menghadapi kumpulan ideologi asing, sehingga generasi muda tetap memiliki identitas nasional yang kuat, namun tetap terbuka terhadap kemajuan global. Intinya, mengaplikasikan sejarah Pancasila berarti menghidupkan kembali semangat bermusyawarah dan integritas dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kebutuhan bangsa di tengah tantangan modernitas. Sekian, terima kasih.